Bang, Pak Prabowo beneran pernah nyulik atau enggak? Kita mulai dengan itu, Bang. Dan itu kan produk yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tua yang korup ini nih. Pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pemimpin tua yang korup. Saya tegaskan. Siapa tuh, Bang? Ya cek aja siapa tuh pemimpin tua yang korup itu. Makanya mereka anti sekali terhadap pimpinan kaum muda. Emang bener Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Terkonfirmasi dong dengan anaknya. Dua-duanya anaknya loh. Iya. Mas Gibran, Mas Kaisang dukung Pak Prabowo. Bang, Pak Prabowo beneran pernah nyulik atau enggak? Kita mulai dengan itu, Bang. Pertanyaan ini sesuai kemarin kan? Yang 5 tahunan. Ada harus 5 tahunan. Ini udah berapa tahun loh? Gue tanya loh, lu kurang ajar banget nanya ini. Dari gue dapat informasi dari lu baru tahu kurang ajar loh. Nggak ikut pemilu nanya. Saya jawab. Iya, karena kan kalau kita melihat dari debat yang terakhir kemarin aja ya kan, itu masih dipertanyakan, bahkan Pak Prabowo juga dibilang ini dipolitisasi. Gimana, Bang? Gini, kemarin itu mantan komisioner KPU lagi gara-gara lu mantan komisioner Komnas HAM itu Natalius Pigai, sahabat saya, itu akhirnya buka suara soal hasil keputusan Komnas HAM saat itu. Keputusannya, hasil rekomendasinya adalah bahwa Pak Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan di 98. Ya. Itu terkonfirmasi. Itu kawan-kawan bisa cek. Kedua, karena saya juga aktivis 98, saya tidak merasakan hal itu terjadi. Kalaupun ada, saya yakin ada operasi intelijen yang saat itu, ini kan persoalan Prabowo ini kan persoalan politik, bukan persoalan hukum. Kenapa saya bilang persoalan politik? Karena sampai sedetik ini tidak ada satupun bukti keputusan hukum yang menyatakan Prabowo itu bersalah. Nah, kalaupun dia dicopot, itu bukan keputusan hukum, itu adalah keputusan politik. Nah, dalam keputusan politiknya pun hak Prabowo itu sebagai seorang jenderal, seorang prajurit terkait pensiun, dapat apa dan sebagainya, itu masih ada. Terkecuali dia, makanya saya bilang kalau dia benar-benar terbukti bersalah, dia akan dipecat secara tidak hormat. Hak keprajuritannya pasti tidak ada. Ya, gitu. Tapi kan ada yang bilang juga dalam surat ada versi lain bahwa dipecat secara tidak hormat. Mana? Kalau tidak hormat itu pasti dia tidak punya hak keprajuritannya terkait pensiun, penghargaan dan lain-lain. Pasti itu akan ditanggalkan dan itu masih gitu. Sampai sekarang dia masih menikmatinya. Masih menikmati. Oke, selamat datang di Meet the Politician. Ini adalah versi terbaru seperti yang biasanya kalian lihat. Kali ini dengan gua Gianluigi dan harusnya ada Aldo. Kali ini beneran yang namanya Meet the Politician adalah gua mewakili sudut pandang dari netizen yang sangat-sangat budiman di luar sana. Kita akan ngobrol kali ini di episode perdana di versi terbaru dengan Bang Emmanuel Ebenezer. Ya. Seorang terlibat juga di... Lu tadi ngomong budiman. Iya, sangat budiman. Netizen yang sangat budiman. Budiman itu salah satu pendukung Prabowo. Lu jangan kurang ajar, aduh. Dia agak susah ya, dibilang budiman pendukung Prabowo, dibilang Amin pendukung Anies. Ingat ya, Budiman saat dia ditangkap PRD, ada kan yang namanya lagu Anak Yang Budiman, itu nggak ada. Sampai detik ini lagu itu tidak pernah tersiar lagi. Gara-gara sinisme kekuasaan terhadap nama itu. Kalian pernah dengar nggak? Jujur, pernah dengar lagi itu lagi nggak? Nggak pernah, Bang. Udah nggak pernah. Itu awal dari pertama saat Budiman di penjara. Jadi kata-kata Budiman itu sangat alergi sekali namanya kekuasaan junta militer saat itu. Gitu. Makanya saya bilang, kok kamu ngomong Budiman? Ya. Nah, ini menarik juga masalah Bang Budiman. Banyak yang bilang perpindahan dukungan Bang Budiman ke Pak Prabowo ini masalah deal-dealan politik. Apa yang mau dealin? Budiman itu kan sahabat saya tahu dia. Gitu loh. Iya, kesepakatannya pasti ada. Terkait apa? Demokrasi. Terkait apa? Terkait soal bagaimana penguatan demokrasi, kesejahteraan dan lain-lain. Jadi tidak ansih persoalan, orang kan selalu menganggap ini, orang-orang ini kan sangat pragmatis yang berpikirnya. Jadi yang dianggap bahwa Budiman mendapatkan duit. Kalau nggak salah waktu itu dibilang
Iya. Budiman dapat 200 miliar. Enak banget tuh Bang. Kemudian saya dapat 40 miliar. Lantas teman saya siapa karena dukung Prabowo juga dapat sekian puluh miliar gitu loh. Nggak bener tuh Bang. Ya nggak benar, karena cara pandangnya, logika yang menyampaikan, perilakunya begitu. Tidak mendukung apa-apa, pasti ngomongnya duit. Jadi pernyataan itu muncul dari orang-orang yang pola pikirnya seperti itu juga? Iya. Saya 100% orang itu cara berpikirnya seperti itu. Oke, berarti nggak ada transaksi uang di dalam perpindahan sebuah dukungan? Nggak ada. Ya sama kayak saya dulu juga pernah dibully gara-gara dukung Ganjarnya dulu dibully saya. Nah, dukung menarik Prabowo nih, Bang. juga dibully juga. Nah, menarik. Saya serba salah orang-orang ini. Dukung Ganjar dibully, dukung Prabowo dibully. Bahkan dulu orang-orang yang teriak-teriak, tegak terus Jokowi. Sekarang pas Jokowi dukung Prabowo, anti Jokowi sekarang. Itu tuh yang Cokro TV tahu nggak? Cokro TV. Iya, Cokro tahu. Nah, ada Denny Suregar. Wah, ada kan. Dia berhadapan dengan aktivis 98 kayak model saya, nyungset tuh. Dulu dia bilang, gue cuma doang katanya. Noel kepecat. Saya nggak ngapa-ngapain, nyungset tuh orang. Oke, tapi kalau dari abang sendiri deh, kenapa melihat sosok Pak Prabowo itu seperti apa sih? Kalau kita sebagai masyarakat, aku melihatnya gini Bang. Ada. Kalau ngomong aku sih, gue aja loh. Iya bener ya, gara-gara apa nih? Aduh. Gue melihatnya Bang di 2014, 19, 2024 melihat sosok Pak Prabowo yang berbeda. Ini kita kacamata TV ya Bang ya? Ya. Kacamata TV, mungkin abang lebih mengenal secara personal gitu. 2014, 2019 Pak Prabowo menunjukkan sosok ketegasannya militernya. Sedangkan 2024 sangat kalau bahasa sekarang gemoy. Tapi kalau dari abang sendiri melihat Pak Prabowo itu seperti apa sih sebenarnya kesehariannya? Apakah yang 2024 ini hanya settingan untuk meraih suara anak muda atau sebenarnya ada sisi gemoynya sendiri dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, jawabannya hari ini itu adalah real nyatanya sosok beliau. Orang ini kan sangat humanis. Ya. Dia penyayang kucing, dia penyayang selain animal lover, dia juga penyayang banyak yang dia sayangin selain rakyat ini. Dia juga mencintai bangsa ini. Orang dulu kan membangun kesan sosok Prabowo ini orang yang kasar, galak, nampar gitu. Nampar wakil nampar menteri tuh. Iya, wakil menteri dan orangnya gue lapor minta maaf. Nggak maaf. Nggak bener tuh Bang. Mau di-take down. Bukan nggak bener. Dia menyebarkan hoax. Kita tahu orang ini suruhannya siapa. Yang jelas salah satu sekjen partai besar. Oh, di politik tuh ada suruhan-suruhan gitu Bang? Iya. Makanya saya ketawa aja. Seharusnya sekjen partai besar itu bicara hal yang besar, bukan hal kerdil. Gitu. Makanya ya kita ngeliat orang-orang lucu lah sekarang. Karena kita melihat bahwa kita kan punya tanggung jawab besar untuk bagaimana menjaga bangsa besar ini tetap menjadi besar. Karena kenapa? Pak Prabowo kan menawarkan hal-hal yang besar. Gagasan besar, tawaran-tawaran besar, soal bicara tentang rekonsiliasi, persatuan bangsa ini. Emang Pak Ganjar nggak menawarin itu? Saya belum Sampai melihat pindah hal itu dari kemarin. Tapi kan sempat dukung Pak Ganjar. Kenapa? Sempat dukung Pak Ganjar. Ya saya dukung Mas Ganjar. Saya orang pertama, nih gak bohong, bisa di-tracking jejak digital. Orang yang pertama mendukung Mas Ganjar saat itu. Jadi presiden. Dan kalau mau ditanya, teori saya benar nggak? Benar. Bahwa PDIP akan tetap mendukung Mas Ganjar. Dan itu terbukti. Bahkan dulu saya sempat ribut dengan kawan-kawan PDIP yang dulu bikin Dewan Kolonel. Yeah. Wah, kita bikin Dewan Kopral. Ternyata rakyat berpihak sama kita. Dihajar tuh Dewan Kolonel nyungsep. Tapi ya kita lihat berjalan waktu, saya lihat Mas Ganjar belum juga mengeluarkan gagasan besarnya untuk bangsa ini apa. Saya ajak untuk diajak diskusi juga tidak bisa dan sebagainya. Bahkan terlihat ada semacam, maaf ya saya tidak maksud apa-apa, ada semacam keangkuhan dalam dirinya. Ya, akhirnya saya sempat dimarahin kawan-kawan dulu narasi saya, Ganjar itu sosok pemimpin yang gak punya gagasan dan nyali. Wah, saya dihajar, diancam, wah macam-macam. Tapi nggak apa-apa lah. Dan itu kan terbukti sebetulnya. Tapi saya rasa itu udah tidak penting karena. Tapi bisa kata abang kan tadi Pak Ganjar belum memperlihatkan gagasannya, gagasan-gagasan besarnya. Tapi apa yang membuat abang memilih mendukung di awal? Orang pertama dulu yang harapan kita pikir dia punya gagasan. Punya gagasan? Ternyata kan tidak. Emang selama menjabat jadi gubernur Jawa Tengah nggak punya gagasan?
Coba yang terlihat apa? Kira aku udah ya abang, aku balikin lagi. Nah, gini, saya tapi tidak mau kait-kaitin soal. Nah, kalau masyarakat kan melihat dari apa yang ada di berita aja, Bang. Kalau hasil yang di berita itu kan ada sekitar ribuan anak di bawah umur hamil, gitu. Atau saya nggak tahu apa karena gubernurnya nonton itu ya. Hah? Aduh, nggak berani ngomongnya. Lu buang muka sih. Buang muka, gue buang muka nih. Itu Nggak, apa yang ngomong gak? Gue yang takut, Bang. Kedua, kita lihat setahun itu ada sekian puluh ribu anak putus sekolah. Ya. Itu fakta itu. Itu nggak bercanda. Kita kan by data ya. Pupuk. Kemudian langkanya pupuk. Kemudian banjir di Semarang. Tapi kan tetap nggak ini, Bang. Maksudnya Abang tahu itu, tapi Abang juga yang mendukung Pak Ganjar pertama kali menjadi presiden. Kan pas prosesnya kita tidak tahu kan kita mau uji orang ini bisa nggak? Harusnya kan yang ngeluarin gagasannya, diajak diskusi ini lah. Ini ya capaian-capaian yang sudah lakukan. Iya. Ternyata hasil data yang kita terima tidak begitu. Berarti pencapaian yang sekarang itu pencapaian fiktif atau? Saya tidak mau bilang fiktif, tapi biarkan publik yang menilai. Oke. Kita nggak boleh. Oke. Berarti itu yang membuat Abang dari Pak Ganjar bergeser menjadi mendukung Pak Prabowo. Iya. Dari dua tokoh ini, berarti kan kalau sekarang kita lihat Pak Prabowo inilah yang melanjutkan, ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Prabowo bukan ingin melanjutkan aja, ingin menyempurnakan apa yang pernah dilakukan Jokowi itu terhambat oleh adanya global itu COVID, gitu. Pandemi global kan terhold 2 tahun, kasihan akhirnya apa yang dilakukan itu kan tidak tercapai. Seharusnya sudah tercapai, makanya beliau menyampaikan Pak Jokowi jangan sampai 2024 nanti salah pemimpin. Karena kalau kita salah pemimpin kita akan mundur 11 tahun bahkan lebih. Nah karena kita kan mau menghadapi 11 tahun ke depan untuk apa? Menghadapi 2045 Indonesia unggul. Makanya Pak Jokowi selalu menyampaikan ke kita jangan sampai salah pemimpin. Nah, dapat presiden yang punya calon presiden ya, yang punya komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, Pak Prabowo, gitu. Emang benar Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Terkonfirmasi dong dengan anaknya, dua-duanya anaknya loh. Iya. Mas Gibran, Mas Kaisang dukung Pak Prabowo. Tapi kan Pak Jokowi PDP juga, nggak bermain dua kaki. Saya nggak ngerti, kalau Budiman bisa dipecat, kok Presiden Jokowi nggak dipecat? Masih dipecat juga tuh. Itu Bang. Nggak ada yang dipecat dua-duanya tuh. Mas Gibran nggak dipecat. Tapi kan Bobi menantunya dipecat. Dia undur diri. Undur diri. Berarti statusnya Mas Gibran masih abu-abu? Hah? Masih abu-abu? Nggak abu-abu. Dia dipecat aja, lantas ingat, Gibran itu bukan kader, dia anggota. Oke. Kamu harus bisa pahamin atau bedakan antara kader dan anggota. Nah, menarik nih Bang. Ini masyarakat umum pasti nggak tahu nih. Banyak Mas gantung nih kan. Kayak kasus HAM digantung kata Pak Ganjar. Apa? Kata Pak Ganjar kasus HAM masih digantung-gantungin kan. Bedanya kader sama anggota apa Bang? Bedanya kader itu adalah orang yang ikutin proses jenjang politik. Tahu proses ideologisasi. Tahu program partai. Tahu totalitas partai. Oke. Dia tahu sekali siapa pimpin partainya. Kalau anggota kan bebas saja. Gue cuma anggota doang. Gitu loh. Itu kader itu adalah inti dari sebuah organisasi. Oh, menarik nih. Ini info yang gue juga baru tahu juga nih. Jadi orang bisa aja punya KTA. Iya. Tapi dia bukan kader. Dia kan KTA juga KTA. Kartu tanda anggota. Iya. Dia sebagai anggota, dia bukan sebagai pengurus. Simpatisan juga termasuk. Oke. Kan gampang KTA, di bawahnya kepengurusan. Dan orang dapatin KTA bisa memang mendaftar begitu aja kan. Oke Bang. Nah tapi kalau dari melihat, menurut Abang deh, emang Pak Prabowo ini bisa melanjutkan program-program dibandingin Pak Anies dan Pak Ganjar. Menurut Abang, pasti kan menurut Abang Pak Prabowo ini bisa melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Tapi kalau melihat dari sudut pandang kacamata Abang, apa yang membuat Abang yakin Pak Prabowo bisa melanjutkannya? Tipikalnya orang ini eksekutor. Pak Prabowo? Seorang pekerja, apalagi dibarengin dengan anaknya. Iya. Anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran. Wah, tapi kan kata netizen belum punya track record.
Kasihan saya ngeliat orang-orang ini yang coba nyinyir ya. Baru 2 tahun loh Bang. Nggak apa-apa. Belum punya pengalaman yang banyak Bang. Ya ginilah. Orang boleh bilang belum punya pengalaman, tapi faktanya nanti kita lihat. Pak Jokowi juga dulu dinyinyirin. Pemimpin yang hasil dari pinggiran kali. Kemudian pemimpin tukang kayu. Iya. Pemimpin macam-macam lah kita ke Pak Jokowi. Yang namanya merendahkan, fitnah dan sebagainya itu di Pak Jokowi udah masa. Saya yakin bangsa ini butuh energi besar, butuh kepemimpinan kaum muda, yaitu ada di Mas Gibran. Gitu loh. Walaupun dengan ini aku mengambil pernyataan dari semalam debat. Hasil dari kecurangan konstitusi. Siapa? Kecurangan konstitusi. Majunya Gibran hasil dari kecurangan konstitusi. Yang ngomong curang siapa? Semalam dua-duanya ngomong seperti itu. Ya dua-duanya mereka merasa dicurangin karena mereka berperilaku curang. Atas dasar apa itu Bang? Ya mereka menyampaikan itu sedangkan itu konstitusi yang sudah disepakati. Hasilnya keputusan. Orang yang melanggar etik sudah dicopot. Yang dicopot jabatannya loh. Keanggotaan di sebagai hakim tidak. Gimana Kalau Bang? dia melanggar kode etik yang berat, dia pasti dicopot. Sebagai pertama hakim, bukan hakim, ketua. MK-nya. Kedua sebagai anggota. Masih tidak. Masih anggota. Hakim jabatannya aja yang diambil. Jabatannya doang yang dicopot. Tapi kan logika simpel masyarakat ya kalau udah melanggar etika berarti ada kesalahan di dalam. Etika yang mana? Makanya saya bilang karena kebetulan dia apa namanya itu besanan apa tuh mantu atau apa kayak gitu. Besan. Nah kayak gituan. Masa harus dikait-kaitkan dengan soal etika? Gitu. Orang yang paham tentang etika, ayo kita diskusi soal etik. Gitu loh. Kalau kita paham tentang etik, mereka harus paham ketika sebuah keputusan yang sudah final dan mengikat ini, ya harus kita patuhi dong. Kemudian mereka minta dicopot. Udah, lalu mau apa lagi? Mungkin kan mereka pengennya keputusannya diubah. Nggak Kalau boleh gitu kan dulu ada ketua MK. Ya. Syed Akil itu siapa dulu ditangkap KPK? Ya. Yang di rumah terjadi ini ada duit semua. Ya. Dia ketangkap karena gratifikasi dan korup. Ya. Apakah keputusannya gugur? Kalau ikut cara pandang logika mereka harus gugur semua dong tuh. Iya dong. Ya. Kalau mengikuti cara pandang mereka harusnya semua keputusan dari MK yang sebelumnya itu gugur semua. Iya nggak? Tapi kok bisa? Ini aku nggak ada tekanan kemana-mana, cuman coba mewakili bacot-bacotannya netizen ya, Bang. Tapi kan kayak kenapa ini bisa sedemikian rupa gitu? Ada yang melapor, ada yang pengen mengubah seorang mahasiswa. Ini kok bisa tepatan? Mas Gibran ternyata punya hubungan dengan ketua MK, diloloskan. Ya. Kok seakan-akan semua ini by design? Ya tergantung kita dari sudut pandang apa ya. Tapi saya sampai detik ini kalau kita yang taat terhadap keputusan hukum, ya patuh aja dulu. Gitu loh. Kemudian ada orang yang tidak suka atas keputusan itu, nggak semua keputusan itu akan membuat orang suka. Itu udah pasti. Itu dimanapun pada umumnya lah. Walaupun itu mungkin dari terlihat bahwa Indonesia terbiasa dengan kalau minjem kalimatnya Pak Anies, ordal. Karena mungkin Mas Anies terbiasa begitu kali ya cara berpikirnya. Gitu loh. Gini, soal gini ya, sebetulnya undang-undang soal umur itu menurut saya undang-undang yang sangat korup. Kenapa saya bilang sangat korup? Ketika kita bicara tentang perubahan di era reformasi, memang kita tidak peka ternyata ada batasan umur untuk presiden wakil presiden. Ya. Dan itu kan produk yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tua yang korup ini nih. Pemimpin sebelumnya. Pemimpin tua yang korup. Saya tegas. Siapa tuh Bang? Ya cek aja siapa tuh pemimpin tua yang korup itu. Makanya mereka anti sekali terhadap pimpinan kaum muda. Ya, Oke. Anti sekali terhadap pimpinan kaum muda. Emang kenapa sih anak muda Bang? Loh, anak muda itu selalu bicara tentang masa depan. Orang tua bicara tentang masa lalu. Itu yang pasti. Tapi kan Kedua, anak muda bicara tentang optimisme, yang satu bicara tentang romantisme. Kamu anak muda yang mana nih? Mau bicara tentang
masa depan atau masa lalu? Ya pasti masa depan. Nah, tapi kan udah. apa yang terjadi sekarang kan itu berkat jasa masa lalu, Bang. Gini, perubahan itu selalu dipimpin oleh kaum muda. Oke. Indonesia ini ada oleh kaum muda. 1928 kaum muda, 19 sekian kaum muda, 1945 kaum muda, 66 sampai 98 sampai sekarang ada anak muda. Bahkan nanti 2024 ada anak muda yang namanya Gibran. Saya nanti menginginkan terkait batasan umur 40 itu harus benar-benar di bawah 30. Mudah-mudahan karena saya tidak punya saudara di Mahkamah Konstitusi dan saya juga bukan saudaranya Presiden Prabowo nanti, saya akan gugat tuh. Saya akan minta itu dirubah. Karena nanti kesempatan kawan-kawan anak muda nggak punya daya atau tidak punya hak untuk memimpin republik ini. Karena kenapa? Akan dirampas oleh para politisi tua ini yang korup. Karena mereka hanya bicara tentang hak mereka aja, orang tua ini. Oke. Saya bukan mengajarkan kawan-kawan untuk melawan orang tuanya. Tapi para politisi tua yang selama ini coba membatasi kepemimpinan kaum muda. Ini politisi tuanya nih cewek apa cowok? Terserahlah. Kita anggapnya semua nih. Semua nih. Iya. Oh, yang ada sekarang politisi tua. Oke. Tapi maksudnya emang Abang yakin Gibran ini bisa mewakili anak muda? Soal persoalan yakin begini. Tapi kan Ridwan Kamil punya kinerja juga dong. Ya. Ridwan Kamil tetap Pak Erick terbaik Thohir juga. lah. Erick Iya. Thohir juga lah. Iya. Tapi kan kita tidak mau pemimpin itu hasil makeup medsos lah. Oh. Kita nggak mau. Lu nyerang medsos lu. Enggak. Ini pasti gue dibully. Mas Gibran berarti bukan hasil makeup medsos. Enggak, dia hasil dirinya sendiri. Makanya Diri dia orangnya sendiri. genuine aja pekerjaannya. Dia Senatural kerja itu aja. gitu. Senatural itu aja. Genuine aja tuh. Oke. Itu pemimpin itu begitu genuine aja.